Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kuliah untuk mata kuliah asesmen pembelajaran IPS. Semoga perkuliahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan semua ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu sebelum kita mulai belajar sebagaimana biasa kita berdoa, kita panjatkan kepada Allah, semoga proses belajar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana sing donga bismika Allahumma wa amut. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk kesempatan pada malam hari ini nanti saya akan memberikan sesi pengantar tentang penulisan daripada chapter yang Bapak Ibu lakukan ya. Tapi dari sisi sumber. Karena begini Bapak Ibu, kata kunci ya. Kata kunci menulis itu harus menggunakan sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu akan dapat menuangkan idenya, dapat menulis dengan baik apabila Bapak Ibu memiliki banyak sumber. Itu kata kunci ini. Nah, untuk itu maka pada malam hari ini saya ingin mengenalkan bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber yang kredibel yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai acuan dalam penyusunan daripada tugas ya Bapak Ibu ya. Penyusunan tugas karena kuliah ini berbasis tugas yaitu menyusun chapter. Karena nanti Bapak Ibu harus dapat menghasilkan karya. Itu. Terus kalau ada pertanyaan, kalau gitu bagaimana caranya Pak Kusno nyari sumber yang kredibel itu? Mudah caranya, yaitu sasarannya apa dulu? Sasarannya mau jurnal, apa sasarannya mau buku? Apa sasarannya mau tesis atau disertasi atau sasarannya mau apa gitu ya. Itu ditentukan dulu. Kemudian jurnalnya mau yang apa, yang nasional, apa yang internasional gitu ya. Kemudian kalau bukunya yang bagaimana? Nah, saya ingin mengenalkan dulu dari yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah yang mungkin sering Bapak Ibu lakukan. Yaitu tinggal nyari di Google, diketik apa yang diinginkan. Itu ya. Nah, tapi resikonya nanti yang muncul biasanya rucah. Ada blog muncul, ada apa muncul gitu. Tapi untuk mengantisipasi biasanya ditulis dengan kata jurnal ya, atau PDF. Jadi misalnya di sini ya, sebagai contoh Ibu, untuk pertama yang biasa kalau nyari di Google umum itu biasa tentang pembelajaran. Ini apa ini? Ini kasusnya misalnya mau nyari apa artikel tentang apa ya sesuai dengan judul masing-masing ya. Misalnya karakter Pak. Jujuran Bapak. Nah, ya nggak apa-apa ya. Karakter. Pendidikan karakter kejujuran gitu. Kejujuran. Ya, itu harus pandai-pandai menentukan kata kunci. Ya, jadi salah satu keberhasilan Anda dalam menentukan
sumber itu adalah pandai-pandai menentukan kata kunci. Nah, kata kunci itu yang menjadi dasar untuk mencari di mesin, ya mesin Google. Misal tadi kejujuran. Kejujuran dia bagian dari apa? Sikap, ya. Berarti sikap kejujuran. Misalnya seperti itu, ditulis saja tentang sikap kejujuran, ya tulis di sini sikap jujur atau sikap, kalau itu ya kejujuran itu biasanya kata benda ya. Ya ditulis dulu, nanti tinggal nyari kejujuran. Nah itu dikasih tulisan di sini dot jurnal terus dot PDF. Nah itu supaya yang keluar itu jurnal. Oke, diklik. Menanamkan nilai kejujuran kan harus ada. Ini nanti supaya yang muncul itu juga sudah merupakan jurnal. Coba kalau ini apa? Yang ini jurnal apa bukan? Nah itu minimal kan sudah jurnal ya Bapak Ibu ya. Berarti kan bisa dipakai untuk salah satu pedoman karena ini jurnal ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini jadi ada tulisan jurnal .pdf-nya itu gitu. Kemudian yang kedua sekarang. Nah, sekarang tinggal dicari kalau tadi di Google umum ya Bapak Ibu ya. Sekarang nyari yang kedua di Google Scholar. Ini Google Scholar itu semuanya hasil penelitian rata-rata. Dicek dulu Google Scholar, kemudian diklik. Nah, tinggal Anda cari di sini. Ditulis ya, sesuai dengan keinginan Anda tadi kejujuran ya. Sikap kejujuran apa-apa tadi. Nilai-nilai kejujuran. Nilai kejujuran. Tulis saja ya. Nah, ini tanpa ditulis PDF, biasanya sudah muncul PDF kalau di Google Scholar. Karena Google Scholar biasanya itu merupakan kumpulan karya-karya ilmiah ya. Kita coba cari. Nah ini semuanya rata-rata sudah PDF. Karena apa, kalau di Google Scholar rata-rata itu sudah jurnal itu rata-rata. Ya. Nanti silakan, ini di sini banyak banget kan. Tinggal diambil yang mana tentang kejujuran yang diinginkan. Bapak Ibu bisa mendownload yang banyak, itu kan. Oke, itu cara kedua. Sekarang cara yang ketiga, seandainya Ibu menginginkan ini karyanya itu lebih dalam lagi, mencari artikel-artikel yang dari luar negeri, tinggal diterjemahkan nilai-nilai kejujuran itu kita copy ya, kita translate dulu. Ini dibuka Google terjemahan ya, kemudian di sini akan muncul translate-nya honesty value ya. Honesty values, berarti nilai-nilai kejujuran ya. Nah ini Anda copy, honesty ini Anda copy, kemudian Anda buka di Google baru itu ya, alamat baru, step baru. Kemudian Anda Ctrl V. Nah ini kan ada honesty values. Misalnya ditambah PDF, ya. Atau ditambah jurnal lagi nggak pakai tadi itu, tapi tulisnya bukan jurnal tapi jurnal, pakai bahasa Inggris ya. Nah ini nanti akan muncul berbagai tulisan tentang honesty, integrity, mungkin apalagi yang muncul ya. Nah ini adalah karya-karya makalah ataupun jurnal berbahasa Inggris tentang kejujuran. Anda bisa cek di bagian
di bagian ini bisa download ya. Dicari downloadannya. Ini sudah bisa dilihat ini ya. Karyanya itu sudah bisa dilihat. Mau download PDF mungkin ada di sini. Langsung bisa nyari download ya. Nah, ini muncul ya downloadannya. Oke. Nah, ini judul tentang honesty. Honesty kejujuran ya. Ya, ini sudah punya, Anda Bapak Ibu sudah bisa punya ini ya, artikel yang berbahasa Inggris tentang kejujuran. Ya, itu dicari di Google umum tadi. Atau bisa juga dicari di Google Scholar ya. Google Scholar tentang honesty tadi ya, karena di Google Scholar juga banyak yang berbahasa Inggris gitu kan. Jadi kita cari Google Scholar ya, Google Scholar, cari yang tadi honesty, values ya, maka kita peroleh ini banyak banget ini artikel-artikel berbahasa Inggris tentang kejujuran ya Bapak Ibu ya. Akademi Edu di ini banyak banget. Itu sudah berapa cara itu? Sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Nah, pengen banyak lagi artikel yang internasional. Bapak Ibu tinggal buka tab baru ya. Cari di Science Direct ya. Ini muncul ini Science Direct ini. Bapak Ibu, ini tulisan Science Direct. Nah, Science Direct itu Bapak Ibu tinggal nulis kata kunci di sini. Kata kuncinya tadi apa? Kejujuran, berarti honesty ya. Honesty values di sini. Ini harus pakai bahasa Inggris. Honesty values, buka pakai ini. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan artikel banyak sekali, ini 22.250 hasil artikel. Ya. Banyak banget artikel tentang kejujuran ya. Ini Bapak Ibu, honesty. Ya, ada tulisan honesty. Ini banyak banget, tinggal mana yang Bapak Ibu pilih yang sesuai ya. Nah, ini banyak sekali artikel yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu. Oh, nilai-nilai kejujuran dan sebagainya banyak sekali ya di sini Bapak Ibu. Honesty, humility dan seterusnya. Ini mau nyari karakter apa saja ada di sini nih ya. Honesty dan seterusnya ini ada semua. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang ada PDF-nya ini, ada yang ada PDF-nya, ada yang tidak ada PDF-nya. Yang ada PDF-nya berarti langsung bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Tapi kalau yang nggak ada tulisan PDF-nya, kok Bapak Ibu tertarik penting? Nah, ini yang malam ini akan saya perkenalkan untuk bongkar. Ya, jadi kalau yang ada tulisan PDF-nya gampang, tinggal diklik ya, metu ya. Itu pun kadang-kadang berbayar, kadang-kadang tidak berbayar. Coba kita lihat di sini, yang ini berbayar apa enggak? Syukur langsung bisa dimanfaatkan tanpa bayar. Nah, itu ya contohnya. Ini langsung keluar tanpa bayar, ya. Tinggal di-download, pakai ini download. Ini ya. Ini klik download, Bapak Ibu udah punya ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak kalau yang tidak ada PDF-nya seperti ini, padahal saya tertarik sekali nih. Misalnya. Nah, ini sekarang saya bongkar nih. Kita bongkar ilmunya bagaimana cara bisa, ini kan nggak ada PDF-nya. Kalau ada biasanya berbayar. Coba saya klik ya. Ini diklik. Nah, ini ada tulisan purchase PDF. Berarti untuk mendapatkan PDF Bapak Ibu harus bayar.
Ada tulisan percas ini ya. Bapak Ibu tidak akan bisa membuka ini. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kebongkar juga kebuka? Nah, ini malam ini yang penting saya sampaikan ke Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa membongkar yang berbayar jadi gratis. Nah, ini caranya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu cari doinya di sini. Ini doi ya. Kopi Bapak Ibu, ini kopi. Doinya di kopi. Kopi, oke, sudah. Kopi. Nah, setelah kopi, Bapak Ibu buka baru. Buka tab baru di sini. Oke. Ditulis SCI. SCI strip hub. HUB ini, Bapak Ibu ini. Nah, sampai di sini dicatat dulu. SCI strip hub. Dicatat dulu. HUB lah. Hub, HUB. SCI strip HUB. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Di enter. Enter. Sudah di enter. Sekarang cari yang ini. SCI HUB proxy sheet link. Ya. Ini diklik. Diklik. Nah, akan keluar ini. Ya. Enter doi. Ya, jadi doi-nya tadi kan sudah di-copy. Di-enter di sini. Nah. Terus ini ketutupan ini ya. Ini gambar gembok ini. Ini dibuka ini ya. Gambar gemboknya diklik. Gambar gemboknya diklik. Nah, maka akan muncul. Nah, ini jurnalnya yang tadinya berbayar sekarang gratis. Bisa di-download pakai ini. Download. Sudah praktek, Bapak Ibu? Ya. Ini honesty, jujuran. Oke, Bapak Ibu, siap mencoba ya? Oke, sampai di sini. Silakan tanya sampai di sini kalau ada pertanyaan. Ya, izin bertanya Pak Kusno. Ya, oke, pripun, silakan. Kalau untuk jurnal berbahasa Indonesia juga sama nggih, bisa yang tadinya nggak ada PDF-nya bisa. Ya, yang nanti itu bisa. Ya tadi kan sudah dikasih contoh, dikasih tulisannya tapi jurnal bahasa Indonesia, jurnal.pdf. Gitu ya. Nggih, misalnya maksudnya kalau yang harus berbayar itu loh Pak, dengan cara seperti ini bisa nggih? Oh iya bisa, kalau ada. Kalau bahasa Indonesia berbayar apa ada? Biasanya Indonesia gratisan. Ada Pak, saya buka kalau yang kayak Scribe itu loh Pak. Oh iya, iya. Itu. Caranya sama. Caranya sama, dicari doinya, tapi ya, di copy doinya kayak tadi. Coba ulangi Pak dari depan Pak. Dari depan. Ulangi, iya, sambil praktek Pak. Sambil praktek, yang ulangi bikin tab baru. Iya. Berarti kan saya nyari yang mana dulu yang akan dibuka ya. Ini ya, kayak ini dulu iya. Ini kembali lagi. Iya. Kembali lagi ke sini. Nah, ini kan banyak banget tuh. Ini kan nggak ada PDF-nya tuh, ya kan? Iya. Berarti kan suruh bayar ini. Ini tak klik ya. Klik. Nah, ini jelas percas PDF itu. Harus bayar ini. Di sini hanya abstrak tok, jenengan nggak bisa download. Ini langsung di download ini nggak bisa ini PDF orang gambar tangan ini. Iya. Nggak bisa kan? Nah ini supaya kita bisa tadi caranya doinya ini di copy doinya. Copy begitu nggih. Iya. Copy, Ctrl V. Terus dibuka di tab baru ini. Tab. Terus
Ditulis SCI, Bu. SCI. SCI. Hub. Itu hub loh. Iya. Terus di enter. Enter. Iya. Klik enter. Baru masuk ke SCI Hub Proxy. Bawah itu. SCI Hub Proxy. Klik. Iya. Nah, ini kan udah tinggal dikopikan di sini. Tadi kan udah dikopi, tinggal di enter, di apa? Di Ctrl V di sini. Iya. Ctrl V, baru buka. Kuncinya Nah, diklik ya. iya, open. Nah, muncul ini. Udah tinggal di-download pakai ini. Wah, jenengan bisa ribuan artikel itu untuk goleti sedino baik artikel yang berhubungan dengan kejujuran apa misalnya judulnya apalah. Itu gampang banget tuh, tinggal kalau sudah banyak sumber tinggal apa namanya mana yang diperlukan dikopi diterjemahkan ya. Misalnya ini contohnya ini isinya apa ya, tinggal dipilih dulu yang kira-kira berhubungan mana. Ini misalnya tentang nilai ini, ya kita copy aja, copy, begitu, copy. Nah, setelah copy, langsung translate sini Google terjemahan, karena tadi kan bahasa Inggris, tinggal di copy di sini, di English ini. Nah, ini sudah bahasa Indonesia kanan. Kan supaya kanan kirinya ini biasanya yang kanan kan tulisannya nggak jernih, ini tinggal dibalik ini. Tengah-tengah, klik. Nah, ini kan halus ini. Nilai mewakili apa yang penting bagi kita dalam hidup. Itu definisi nilai, apa yang kita yakini dan tujuan yang kita upayakan. Itu ini kan sudah banyak itu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin ngerti sumbernya langsung dari ini kan ada SWOT ya 2012. Yeah. Nah ini gampang banget, tinggal tadi dicari di ininya mana yang apa yang ini ya SWOT tadi SWOT ya, dicari SWOT itu mana di sini. Nah mana SWOT. Dicari SWOT yang mana tadi ini ya. Ini di copy aja ini judulnya. Judulnya di copy ya. Yeah. Judulnya di copy bla 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 bla. Terus copy dimasukkan tab baru di tag di sini. Nah, nanti ini akan kita peroleh. Nah, ini tadi ya. Ini sumber yang kita cari tadi, langsung ketemu ini jurnalnya. Nah, download full PDF kan udah dapat. Ini jurnal tadi yang di bawah itu kan, yang sumbernya di situ, yang SWOT situ. Bisa Bapak Ibu peroleh ini sumbernya langsung nih. Tuh. Nah, ya kan? Ini tadi yang dijadikan sumber basic values. Nah, jadi Ibu dalam satu malam mencari jurnal yang berhubungan itu bisa ribuan, gampang. Nah kalau Bapak Ibu sudah punya banyak sumber, nah tinggal gampang itu membuat apa namanya artikel atau apa nama tugas Ibu kan tinggal diklik, diterjemahkan, nanti dikelompokkan yang definisi dengan definisi, misalnya pengertian kejujuran ya, menurut si A, si B, si C, nanti dikumpulkan dengan pengertian kejujuran yang dari artikel lain, begitu seterusnya. Nanti kalau ke macam-macam kejujuran, nanti kelompokkan ke macam-macam kejujuran, macam apa gitu, supaya nanti tulisan Bapak Ibu padat makna. Tuh. Karena banyak sumber gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak. Oke ya, sekarang saya tambah lagi Sisan. Sisan kagok kalau enggak. Ya, kalau Bapak Ibu pengen, Pak, saya ingin punya sumber dari buku, boleh. Ini sekarang kalau dari buku ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka library
tulis lib. Lib. Terus dot gen dot terus. Ya. Tulis Bapak Ibu ngopo kelalen. Lib gen rus. Sudah? Ini kontak enggak, Ibu? Nggih. Kontak ya. Nggih. Kok nggak ada suaranya jawabannya sih masalahnya ini? Kontak Bapak. Nyimak. Memperhatikan sekali. Oh. Ya. Nah ini diklik ya Bapak Ibu. Diklik itu nanti kan banyak buku ini. Book itu artinya buku. Buku, hasil penelitian dan sebagainya. Nah, ini silakan diklik aja. Book diklik. Nah ini kan banyak banget ini pilihannya, buku-bukunya. Misalnya tadi Gen Librus ya. Ini berarti kalau nggak salah itu ini membuka apa namanya buku-buku di lib itu library ya, di perpustakaan Rus itu saya kalau nggak salah Rusia itu. Jadi Anda membongkar buku-buku di perpustakaan Rusia. Nah ini diklik buku-buku apa saja yang Anda inginkan ya. Kalau tadi tentang apa honesty ya. Tadi honesty kan kejujuran ya. Tulisannya apa tadi? Honesty itu tulisannya apa? Honesty gini apa ya? Pokoknya gini lah ya, honesty, kejujuran. Nah, coba ini di search. Di search. Wah, buku tentang kejujuran sejublek itu ribuan tuh. Ini buku-buku tentang kejujuran. Ya tinggal mana yang tepat, ya, tergantung Anda menuliskan di sini sesuai yang Anda inginkan ya. Ini contohnya radical honesty, how to transform your life. Contohnya ya tergantung ini kan nanti ya honesty apa yang Anda inginkan. Anda ngetiknya di sini kan. Nah ini honesty, pace, macam-macam ya tentang kejujuran. Nah ini nanti dipilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah setelah itu coba kita ambil satu misalnya ya untuk coba ya. Klik. Misalnya saya milih ini, klik. Nah ini bukunya The Ethic of Honesty. Berarti etika kejujuran judulnya. Tuh. Sudah ada bukunya Etika Kejujuran, Bu. Pengarangnya Guy Thompson. Nah, bagaimana cara mendapatkan buku tadi di LibGen? Ini silakan diklik ini, LibGen. LibGen klik, maka ada tulisan get. Get itu artinya mendapatkan buku, tinggal di get ya, diklik. Nah, begitu caranya. Nanti akan muncul sendiri bukunya. Nah ini mana bukunya? Biasanya muncul ini ada gangguan iklan ini. Nanti kalau Ibu ini bisa ya muncul ini langsung bukunya ini. Nanti tinggal di download gitu. Ini ada iklan segala ini. Oh bayar apa ini? Biasanya langsung get itu langsung dapat ini. Nanti bisa nyoba lagi lah. Ya. Gitu ya. Mana tadi ini? Masih penasaran? Ya, coba lagi nanti. LibGen. Terus ya. Mungkin di sini juga bisa ya, ada e-book, ada. Coba yang di sini ada enggak? Ini banyak lagi. Ya nanti dicoba satu-satu, ada yang Chihub.org. Ini kan bisa nih semuanya. Tadi saya nyoba pertama ini ya. Yang ini kan.
Honesty. Oke, search. Bukunya banyak. Saya ambil satu yang ini. Misalnya, itu bukunya ini. Bukunya ada muncul di LabGen. Saya cari. Ya. Get. Ini kalau buku memang agak berat sih ya. Nah ini kok kayak gini ya. Biasanya bisa nih. Kok ini mah hasilnya kayak gini. Coba Bapak Ibu mungkin karena komputernya ya. Kalau biasanya saya mudah itu bisa langsung dapat bukunya. Itu ya. Bapak Ibu bisa nyoba. Caranya kan kayak tadi itu. Oke. Kembali ke mana? Pertemuan kita di mana ini? Zoom kita di mana? Kembali ke Zoom ya. Kembali ke Zoom, Mbak. Sudah stop screen? Sebentar, stop ke sini mana ya tak boleh di ini. Stop screen yang bawah. Stop di share atas. yang Ya. stop share apa stop screen? Stop share. Stop share yang ini ya. Sudah ya. Nah, sudah. Oke, Bapak Ibu, begitu sedikit banyak tentang cara pencarian sumber ya. Nanti bisa ditambah dengan Mendeley, Ustadz Darujat itu biasanya pakai Mendeley ya. Pakai Mendeley juga bisa dibuka Mendeley, nanti banyak juga di situ artikel-artikelnya. Jadi banyak cara. Bahkan Bapak Ibu bisa daftar menjadi anggota Perpus Nasional. Nanti yang bahasa Indonesia bisa dibongkar itu Perpus Nasional, file-filenya itu. Nanti saya pernah belajar itu tapi lupa langkah-langkahnya itu yang Perpus Nasional itu Pak Ustadz. Monggo silakan. Saya hanya memberi kailnya saja. Barangkali mau dipraktekkan salah satu. Ini sudah saya record, nanti bisa saya share untuk recordingnya itu. Recordingnya ya nggak apa-apa. Nanti saya kira sudah pada nyatet itu, tinggal praktek coba. Sekarang Bu Febi. Bu Febi ya. Carikan saya jenengan judulnya apa? Anunya tugasnya? HOTS dalam asesmen pembelajaran, Pak. Ya, coba carikan Pak Kusno, tolong carikan artikel ilmiah tentang pembelajaran HOTS ya. Itu tapi jurnal internasional. Gimana caranya? Jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Kalau perlu yang Q1 atau Q2 itu. Science Direct memunculkan gimana? Memunculkan Science Direct. Begini bukan, Pak. Itu dipisah kelihatannya ludenya. Oh. Coba ya nyoba dulu. Itu kok bukanya di yang diklik, Pak. Bukanya di itu, di tab itu, tab baru. Terus nah di situ Science tulis. Lalu tadi udah muncul Pak di bawah itu kok iso hilang Mas. Ya.
Lalu yang mana Pak yang diklik Pak? Science Direct kok. Ya itu coba itu di Science Direct itu ada kok. Nah, kan itu. Nah, keywordnya apa yang sesuai? Harus sesuai bahasanya. Bahasa Inggrisnya apa ya Pak? Nanti hot artinya panas. Hiker. Hiker. Order. Thinking kayak gini ya Pak? Ya, ada thinking. Skills. Nyoba itu buka ada apa enggak? Ini, oh, Pak. 6 ya. Berarti mungkin ada kesalahan ini. Biasanya kalau ini banyak ya. Tapi ora apa-apa. Ya ada 6 hasil tok, cuma 6 doang. Oh, mungkin ditambahkan itu Pak dalam asesmen pembelajaran, tapi saya nggak tahu bahasa Inggrisnya Pak. Nah, kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, nulisnya pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan pakai Google Translate. Oh, kayak gitu ya Pak. Ya, iya, nulisnya pakai bahasa Indonesia. Berarti tab baru lagi aja ya Pak. Tab baru. Bahasa Indonesianya dulu apa? Ya tadi tetap hiker ya Pak. High order thinking skills dalam asesmen terus di mana Pak ya? Di translate-nya Pak. Ya itu dalam asesmen berarti higher order thinking skill. Higher order thinking skill itu bahasa Inggris ya. Iya Pak. Asesmen pembelajaran bahasa Inggrisnya apa sih Pak? Pembelajaran assessment of higher, mungkin bisa assessment of higher order thinking skill gitu. Oh kayak gitu ya Pak. Assessment. Tulisan assessment tulisannya priwe. Asesmen tulisannya gimana ya Pak? Belakang S-nya double apa ya? S-nya double. S yang depan. Assessment of higher. Nah, coba. Malah nggak ketemu Pak. Berarti nggak connect. Yang bahasa Indonesia apa? Assessment of higher order thinking and skill. Biasanya thinking and skill itu loh. Ini Pak, salah Pak, saya Pak. Oh gitu. Nah, ini Pak. Wah, banget tuh 153. Ini Pak. Yes, coba buka. Itu kalau sudah ada itu kan langsung bisa dibuka. Tapi misalnya yang tidak ada ininya, yang tadi. Oh, yang tidak ada PDF-nya. Yang suruh bayar. Ya. Kalau itu langsung bisa kan? Itu langsung bisa. Ya, ini langsung bisa, Pak. Ya, coba yang suruh bayar ini critical thinking. Yang ini ya, Pak? Ya, misalnya itu. Nah, itu kan percas. Ya. Nah, itu coba itu buka. Ini tadi gimana ya, Pak ya? Doi ya, Pak? Doi-nya cari. Ini Copy. Copy. Terus kemudian buka tab baru. Buka tab baru, lalu tulis SCI strip hub. Enter. Terus kemudian cari yang ada proxy. Iya, proxy itu. Mana, Pak? Ini. Iya, itu ya betul. Ini. Nah, dimasukkan. Dan iya di Ctrl V. Nah, baru buka. Lalu open. Gemboke digeser kanan. Itu dulu digeser gambarnya. Sampun. Oke. Iya. Nah. Wah, langsung muncul.
Nah, tinggal pilih nanti yang sesuai. Tapi kalau milihnya yang sesuai dengan kepentingan aja. Nanti. Itu ya. Oke, Pak. Sampun, Pak. Pun berhasil. Alhamdulillah, matur nuwun. Bagus no. Coba nyari buku Mbok tadi kayaknya si laptop saya tadi yang kurang mantep. Nyari buku, Pak. Yang lain aja, Pak. Ya udah, yang lain tak tunjuk. Siapa? Bu Ninik. Bu Ninik judulnya apa, Bu? Bu Ninik. Halo Bu Ninik. Iya, Pak. Asesmen karakter kejujuran. Oh, yang tadi yo. Ya. Berarti mau diulangi lagi yang tadi. Silakan. Enggak ya, Bapak. Berarti kalau buku gimana? Lip Genrus. Ya, Lip Genrus. Dibuka dulu tabnya. Oh. Ya. Mana sih, Pak? Tabnya. Halo, Bu. Halo. Kene ora keton-keton. Kiri sing keton tulisannya Bu Ninik tok kuwi. Iya, full screen sebentar, Pak. Ya. Oke, cari tab baru. Tab baru. Tab baru mana? Tab baru. Share screen dulu, Mbak. Sudah. Belum, Mbak. Apa punya Bu Febi tadi wis ditarik urung? Ini Bu Ninik. Sampun niki Mbak Ninik, Pak. Oh, nggih. Nah, bikin tab baru. Burung keton. Belum kelihatan. Kelihatan. Dan cari tab. Tabnya mana sih, Pak? Tab. Belum kelihatan ya, Pak. Belum ya? Kelihatannya digeser atas tuh ketutupan itu. Ketutupan nama-nama, coba nama-namanya di-drag. Di-drag itu maksudnya di tenet terus digeser. Sudah. Di-drag. Yang saya screen loh, Mbak. Yang tulisannya cuma screen doang. Iya, ini sudah share screen, share. Ya. Terus buka Google. Sudah ini, Bapak. Udah, kok orang keton gini? Kelihatan. Udah buka Google nggak kelihatan. Iya. Harus mah kelihatan. Saya tadi kasusnya kayak gitu nggak kelihatan Bu Ninik, iya. tapi terus drag itu yang nutupi terus bisa ya keton. Saya tadi awal-awal belajar sebelum dimulai kuliah tadi saya juga gitu. Nah. Ada yang bisa bantu nggak? Klik mana sih, Pak? Kok nggak kelihatan ya, Pak? Iya. Ini malah ketonnya hilang. Nggak tahu, Pak, saya, Pak. Ya suara popok, nanti mau ada yang nyoba bisa gitu. Iya, nggak kelihatan. Nah itu sebenarnya bisa ini. Ini bisa ada, Mbak. Bisa itu, nah diklik. Wah, gunung canggih. Wah, itu ada tulisan plus. Oh, ini ketutupan, betul, Pak. Tulisan plus ini loh. Tuh. Iya, tadi ketutupan berarti. Nah, jadi Libgen. Klik. Lip.
LIB Gen. dot gen. Terus, nah itu kan sudah muncul tuh. Ya. Tinggal nyoba-nyoba aja situ ya. Libgen. Dan nyari terserah di situ nyari mana buku ya. Yang ada buku. E-book tuh, nah gue e-book gratis. Ya. Boleh itu. Itu one wong Trunojoyo Madura ya. Nah, tuh. Pilih salah satu Libgen, oke, apa-apa mendagwi boleh. Ini ya, Pak. Ya. Klik. Nah, ditulis itu bukunya apa yang diinginkan. Bahasa Inggris? Iya, biasanya nih bahasa Inggris itu. Tadi apa ya? Honesty. Bukan. Honesty. Nah, terserah mau buku yang mana itu nomor 2. Contohnya, ya bisa atau nomor 3 Simandan. Itu kan honesty. Yes, ini kan hanya nyoba aja lah. Nanti kan gampang buku yang mana. Absolute honesty. Nah, tinggal dicari di mana itu. Nah, contohnya situ. Coba. Blanket. Nah, itu bisa gini gue. Langsung kecekel buku ngisor. Bawah ini. Bawahnya langsung buka bukunya, Bu. Ini ya, Pak? Enggak, ini yang merah-merah itu. PDF-nya, Mbak. PDF-nya loh. Download. Ini Bawah kiri. Kiri. Bawah. Kiri bawah. Ini. Kiri Kiri bawah. bawah, kiri bawah, Pak. Kiri bawah. Terus nah itu. Klik. Abang nih, sing abang. Nah, langsung. Berhasil, Mbak ini. Saya ucapkan selamat. Itu bisa di-copy itu, terus bawah nyari daftar isinya. Nah, gitu kan. Cari daftar isi yang tepat, yang mana yang akan ini ya. Nah, gitu halaman berapa dan sebagainya nanti bisa di-copy. Gitu. Langsung copy, ya. Pak. Ya. Ini. Enggak, maksudnya dibuka halaman 82 itu. Oh, gitu. Halaman yang cocok itu mana? Halaman 82 kalau milih itu tadi lo ya. Mana nggak bisa? Ya enggak, langsung di-scroll ke bawah aja. Oh, langsung di-scroll. Iya, di-scroll ke bawah Ini. terus. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Ya, nanti halaman berapa baru di-copy bisa itu. Oh, iya. Oke. Nah, itu kan copy. Terima kasih. Ya, nanti begitu. Kalau tadi yang jurnal bahasa Indonesia gimana bisa nyarinya enggak? Jurnal bahasa Indonesia. Ya, nilai kejujuran misalnya. Nilai-nilai kejujuran. Tapi jurnal ya. Nah, jurnal. Mana? Ditulis jurnal .pdf. Nah, gitu. Nah, salah satunya itu. Nanti bawah banyak lagi mungkin. Itu kan. Cari yang jurnal. Itu kan jurnal. Ya. Jurnal semua itu. Kalau sudah ditulis seperti itu, jurnal semua. Coba buka. Ini sedang membuka. Iya, dibuka. Nah, itu bawah. Itu biasanya jurnal itu udah langsung. Klik. Nah, gitu ya. Ya.
Kan itu jurnal kan. Nah, Ya. artinya kalau jurnal bisa ini nanti sumbernya bisa dijadikan. Oke ya. Berhasil berarti cara nyari itu yang bahasa Indonesia bisa, yang mau jurnal internasional bisa, yang buku bisa. Wah, pokoknya kaya akan itu nanti supaya hasilnya bagus. Ya. Punya Bapak Ibu hasilnya harus bagus. Oke, gitu. Kalau udah tinggal dipraktekkan. Monggo Ustadz Darojat menambahi, saya itu aja malam ini cara nyari. Luar biasa ini ilmunya, manfaat. Tinggal dipraktekkan, nanti kalau butuh link untuk recording saya share screen ya. Baik, Bapak Ibu sudah nginstal Mendeley mau belum ya? Iya, itu penting. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Mendeley. Kalau yang lain bagaimana? Rata-rata sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sukses. Sudah, tapi belum mendalami, Pak, kalau Mendeley. Itu sudah apa namanya? Mudah yang nanti tadi. Tulisannya kemudian menaikkan citasi harus pakai linknya Mendeley itu. Ya, Mendeley. Baru 2, 3, 4. Yang lain? Saya belum, Bapak. Kemarin Belum. laptop tidak support, nggih. Punten. Oh, ya. Tidak support biasanya ada karakteristik apa Mendeley. Mungkin apa namanya? Nanti klik kanan karena jenis laptopnya mungkin Windows berapa begitu. Windows berapa. Jadi itu untuk apa namanya agar tulisan kita nanti mudah dilacak, tulisan kita bisa disitasi, kemudian sitasinya naik, begitu ya. Maka penggunaan Mendeley menjadi satu keharusan, Mendeley atau Zotero ya, Zotero. Kemudian saya mau bertanya juga ini. Untuk program analisis butir soal yang sudah selama ini dipakai, pakainya apa ya? Anates sudah ya? Anates sudah, Pak, tapi udah lama sekali jadi agak lupa, Pak. Kalau sekolah saya terus buat program baru, Pak, dari sekolah sendiri, Pak. Oh, dari sekolah, ya. Yang dipakai malah program sendiri ya? Iya, lebih mantap sepertinya, Pak. Lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian satu lagi Itemen. Belum, sudah? Pak. Belum, Bapak, belum. Ya, satu lagi di laptop sudah terinstall SPSS belum? Sudah SPSS, Pak. Alhamdulillah, sudah. Kalau yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Nanti saya kirim link, bisa untuk download, diinstal secara mandiri. Linknya untuk SPSS. Oke, Pak, ditunggu. Ya, mungkin nanti saya mulai dari SPSS saja begitu. Tapi nanti apa namanya link SPSS-nya dulu yang saya kirim. Kemudian mungkin pekan depan kita praktekkan bareng untuk beberapa uji reliabilitas dan validitas menggunakan program. Kalau hari ini hanya diskusi, begitu, diskusi sebagaimana ada di dalam on class. Yang pertama ada 3 istilah yang dipakai dalam evaluasi ya. Ini saya kira sudah menguasai begitu, sudah menguasai. Yang pertama adalah measurement,
Yang kedua, kalau tadi ada assessment ya, assessment ya. Kemudian yang ketiga, evaluation. Nah, nanti tambahannya adalah penelitian dan evaluasi. Apa bedanya penelitian dan evaluasi? Nah, pada kesempatan kali ini untuk diskusi saya akan membuat share screen ya. Share screen. Tapi ini sudah Bapak Ibu kuasai, cuma nanti arah saya adalah untuk kaitannya dengan model-model evaluasi. Nah, begitu. Model-model evaluasi yang ini nanti kaitannya juga ada dengan skrip, dengan tesis dan barangkali praktek evaluasi begitu. Nah, ini 3 istilah yang terkait. Yang pertama, yang lingkaran dalam adalah measurement. Ya. Measurement adalah pengukuran. Jadi maka biasanya kalau dalam evaluasi berapa nilainya? Ya. Ya. Ada terkait dengan nilai, ya, dengan ukuran, ya, dengan besaran. Maka biasanya dalam mengevaluasi ditentukan dia itu pandai, ya, pandai apa, nah begitu. Pandai nanti mau tidak mau biasanya menentukan juga tentang besarannya. Ya. Kemudian yang kedua, lingkaran kedua adalah yang assessment. Ini menyangkut assessment adalah semua hal tentang instrumen, ya, instrumen biasanya dipakai kalau tes biasanya kan untuk kognitif ya. Kemudian yang non tes itu tadi kemarin sudah membagi ada kejujuran, kemudian ada kedisiplinan. Nah, begitu biasanya yang non tes ya. Kalau yang tes itu biasanya kognitif. Kemudian yang non tes biasanya yang menunjukkan kepada psikomotor atau afektif. Nah itu alat-alatnya, instrumennya, asesmennya itu barangkali belum ada ya. Nah maka Bapak Ibu punya apa namanya kepentingan memberikan sumbangsih bagaimana mengukur ya, bagaimana membuat asesmen kejujuran, kedisiplinan. Barangkali itu bisa memberi jalan sekaligus juga untuk penelitian dan pengembangan. Penelitian nanti kaitannya dengan tesis, boleh begitu, bisa dipakai begitu. Kemudian yang evaluasi ini kaitannya nanti dengan rekomendasi ya, rekomendasi. Nanti pada kali ini saya akan berbagi tentang teori-teori dari evaluasi ya, terutama untuk evaluasi program. Ya, evaluasi program. Saya sudah menulis di jurnal tentang model-model evaluasi program. Sepertinya sudah di-download ya Bapak Ibu. Saya kemarin sudah ngirim link. Linknya nanti di apa namanya? Itu bukunya itu sudah tercakup semua tentang buku-buku evaluasi. Ya, buku evaluasi. Ya, saya izin share screen kaitannya dengan jurnal saya ya. Sudah saya tuliskan untuk memudahkan sebenarnya ya. Google Scholar. Google Scholar tadi Pak Kusno sudah memberikan jalan cara mencarinya. Nah, itu cara mencarinya nanti
Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley, ini biasanya ketika kita tulisan kita disitasi, maka kemudian di sininya naik. Nah, gitu ya, di sini naik. Tulisan saya masih kecil, mungkin dibandingkan dengan Ustadz Kusno sudah banyak begitu. Belum ada seberapa begitu. Tapi ini hanya menunjukkan saja begitu bahwa ini yang dipakai untuk melihat reputasi sebuah perguruan tinggi ya. Baik kinerja prodi, kinerja universitas, bahkan kinerja pribadi itu bisa dilihat dari citasinya di sini. Nah, agar citasi kita ketika disitasi oleh orang lain, maka kemudian di sininya nge-link begitu, maka diperlukan program tadi Mendeley dan Zotero, begitu. Mendeley dan Zotero. Mungkin nanti dipraktekkan sedikit begitu ya. Nah, saya sudah membuat tulisan, nanti bisa dipakai buku-bukunya. Kalau buku-bukunya secara manual 1-2 sudah saya kirim, tapi kalau mau yang wujudnya aslinya saya insya Allah punya koleksinya. Yang ini. Kemudian nanti Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti ini jurnalnya, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan tulisannya kalau nanti dalam ada tulisan yang bagus, nah nanti kita minta lah. Jadi ada yang tetap di book chapter, ada yang di jurnal begitu. Kalau di jurnal ini kan kami sebagai pengelola ya. Ini sudah Sinta 3 ini. Sinta 3 sudah bagus ini, Sinta 3. Jadi terakreditasi, Sintanya sudah Sinta 3. Jadi sudah akreditasi nasional ya. Nah, nanti kalau yang nanti disepakati antara saya dan Pak Kusno ini bagusnya masuk ke jurnal ya, nanti kita tarik ke jurnal, bisa nanti dikirim ke sini, ke jurnal Islam Madinah Sinta 3. Kalau Sinta 3 ini sudah banyak dari hampir seluruh Indonesia, sudah banyak yang ngirim ke sini. Jadi ini terbit bulan Maret dan September ya. Nah, tadi ada 2 ya, yang PDF dan yang doi-nya. Ya, boleh pakai PDF, boleh. PDF. Nanti dibuka. Nah, ini teori tentang evaluasi. Saya hanya membuka saja, membuka jalan, ya, evaluasi. Kemudian di sini ada model-model evaluasi program, ya. Jadi evaluasi. Nah, pertanyaan pertama, apa bedanya penelitian dan evaluasi? Nah, begitu. Penelitian dan evaluasi. Saya yakin karena ini sudah menjadi kehidupan, nyawa dan nafas kehidupan Bapak Ibu. Saya yakin bisa menjawab apa perbedaan antara riset dan evaluation, penelitian dan evaluasi. Ada yang bisa menjawab? Ulangi, Pak. Perbedaan antara riset dan evaluasi. Evaluation, riset. Penelitian dan evaluasi. Menurut saya untuk masalah riset dan evaluasi, cenderung riset itu bukti ilmiah yang perlu lebih mendetail, tapi kalau penelitian bukti ilmiahnya tidak terlalu mendetail itu loh, Pak. Ya. Ada lagi, satu lagi boleh. Ya, seperti kita berada di kelas, ya di kelas ini kita mau mengevaluasi. Ya. Biasanya mengevaluasi, biasanya membuat kriteria terlebih dahulu. Nah, sebelum mengevaluasi dibuat kriteria. Nah, begitu ya.
Kriteria. Apa yang akan dijadikan ukuran lulus tidak lulus, kan begitu ya. Naik tidak naik, bisa tidak bisa. Maka sebelum mengevaluasi dia membuat parameter terlebih dahulu. Nah, begitu parameter. Nah, ini yang pertama. Jadi saya kembangkan di ini. Ada lagi? Jadi nanti ketika kita mengevaluasi apakah kejujuran sudah berhasil atau belum, ya maka kita harus menentukan dulu keberhasilannya, kriterianya. Nah, begitu kriterianya. Kriteria diambil dari mana? Bisa diambil dari tujuan, begitu. Bisa diambil dari KD-nya, begitu. Bisa diambil dari teorinya, ya teorinya. Maka nanti ketika kita menyusun makalah, ya menyusun makalah, maka harus dibuat definisinya terlebih dahulu karena itu yang nanti mau diturunkan menjadi kriteria. Nah, itu. Baik, ini. Ada lagi yang bisa menemukan? Jadi kembali ke yang tulisan saya. Ini saya hanya membantu saja, membantu bahwa di tulisan kecil saya itu membantu untuk Bapak Ibu mencari buku-buku buku sumber ya, terutama untuk teori-teori evaluasi ya, teori evaluasi. Kalau bukunya memang cukup mahal itu ya, cukup mahal. Tadi bisa ditelusuri lewat cara yang sudah disampaikan Pak Kusno. Gitu. Nanti bukunya itu bisa dilacak, nah gitu, bisa dilacak. Yang selanjutnya tadi yang evaluasi ya, yang assessment semua cara ya, semua cara ya. Bisa tes dan non tes ya untuk menilai tentang kinerja individu dan kelompok. Jadi bisa digabung. Jadi nanti dalam penelitian atau dalam evaluasi, maka karena pembelajaran IPS sekarang sudah menggunakan terpadu ya, IPS terpadu, maka tidak mungkin lagi evaluasi menggunakan satu cara ya, asesmennya hanya kognitif saja. Karena terpadu maka dipersyaratkan semua cara ya, semua cara yang digunakan untuk menilai. Nah, itu terintegrasi. Maka mungkin dari tulisan Bapak Ibu ini sangat berguna sekali karena semua cara sedang diusahakan oleh Bapak Ibu menggunakan seperti apa ya, penilaian kejujuran, kedisiplinan ya, asesmennya seperti apa nanti. Kemudian yang evaluasi tadi adalah pengumpulan informasi, kemudian untuk mengetahui pencapaian, kemudian ada nanti biasanya evaluasi ada rekomendasinya ya, ada rekomendasi. Baik, ini kemudian saya coba untuk pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Ini diperlukan tadi untuk citasinya agar tulisan Bapak Ibu kemudian ternyata dikutip oleh orang lain, maka kemudian menaikkan citasi secara otomatis nge-link. Nah, begitu maka diperlukan namanya manajemen citasi. Nah, manajemen citasi. Nanti saya kirim cara untuk menginstal ya, karena ini waktunya tidak mungkin, saya hanya mempraktekkan sedikit saja begitu, sedikit. Jadi tulisan
Bapak Ibu yang nantinya akan segera diwujudkan baik dalam book chapter maupun nanti yang terpilih dimasukkan dalam jurnal, itu nanti bisa nge-link begitu, maka diperlukan satu lagi bagian yang disebut dengan manajemen sitasi ya, manajemen sitasi. Saya izin mau membuka ya. Membuka. Membukanya Jadi saya mempraktekkan Mendeley, ternyata menginstalkan mahasiswa juga belum bisa masuk, sehingga sampai tulisan tesis akun saya masih dipakai, sehingga ini penuh ini ya. Ini sebagian mahasiswa menggunakan akun saya ini, jadi sangat penuh begitu. Atau ada Bapak Ibu yang mau mempraktekkan dulu, mau mempraktekkan Mendeley. Tadi yang sudah disampaikan Pak Gusno, tinggal switch satu lagi ya, switch-nya dimasukkan dalam Mendeley ya, dalam Mendeley. Saya buat Mendeley di sini ada create ya, create folder ya. Create folder, misalnya di sini adalah Magister IPS ya, Magister IPS. Ini saya tulis di sini, nanti semua tulisan, semua materi yang terkait dengan evaluasi asesmen IPS nanti saya masukkan di sini ya, di folder, masukkan di folder IPS. Baik, yang selanjutnya kita buka terlebih dahulu. Ya, buka terlebih dahulu apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Gusno ya. Ya. Nah, yang ini. Ini ada banyak jalan ya, banyak jalan. Kalau ada PDF-nya boleh langsung di-download di sini. Ya, download. Ya. Download. Kemudian kita memasukkan hasil downloadan tadi ke dalam folder S2 IPS ya. Folder S2 IPS ya. Yang mudah-mudahan ini terlihat ya, karena ganti ganti lembar kerja gitu. Nah, maka caranya dari sini file ya, file. Bisa kemudian add file, ya, add file dari sini, ya, add file. Kemudian tadi downloadnya ditaruh di mana ya? Downloadnya kan di sini ya tadi ya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian di OK. Nah di OK ini berarti sudah masuk Magister IPS. Ini sudah masuk ini. Nah, nggak jalan dan bagaimana? Nggak jalan, nggak kelihatan jalan dari laptop saya tadi, tapi mungkin nggak tahu kalau dari teman-teman gimana. Nggih, sami Pak. Pak, nggak kelihatan. Ya. Baik, saya mulai kembali. Ya kalau Mendeley biasanya kalau di share screen itu nggak mau. Ya prosesnya nggak mau ya. Baik, saya pelan-pelan mungkin sinyal ya. Termasuk itu di Mendeley ya, Pak Roger.
Ini sudah masuk ya? Ya, sudah masuk. Saya udah. Ada pertanyaan? Tadi kan sudah download. Ya, sudah download. Kita mau masukkan file-filenya, namanya manajemen citasinya, agar nanti ketika ada orang yang mengutip sekaligus indeks citasi kita itu naik, maka kemudian diperlukan manajemen citasi. Biasanya yang dihitung itu berapa kutipannya, dikutip oleh orang berapa, nah begitu ya, gitu. Sehingga di samping kita sudah menulis buku, ya sudah menulis jurnal, tapi bagus lagi adalah citasinya. Nah itu sehingga kemudian akreditasi institusi, universitas dan akreditasi prodi itu naik karena ternyata tulisan mahasiswa itu termasuk yang bagus. Kalau di S1 sebenarnya ada namanya pengganti atau penulisan tugas akhir, itu ada 2. Itu sudah diberlakukan tahun 2020 ya, 2020 betul. Mahasiswa menulis skripsi atau mahasiswa menulis tulisan jurnal ilmiah, begitu. Kalau Bapak Ibu tahu sih banyak milih tulisan jurnal saja begitu. Kenapa? Karena dengan tadi manajemen tadi yang sudah disampaikan Pak Kusno itu bisa cepat, gitu ya, bisa cepat. Baik, yang tadi sudah di-download ya, di-download nanti di file ini, kemudian manual ya. Secara pertama kita manual dulu biar mudah terukur, add file. Ya. Kemudian yang sudah di-download ini, ya sudah di-download, kemudian di-open, klik nanti pindah ke sini sudah. Nah begitu ya, sudah pindah ke sini. Ya. Langsung nanti ketika Bapak Ibu menulis, ya, Bapak Ibu menulis buku, ya, saya praktekkan langsung. Ya. Nah ini, misalnya masuk inti ya, masuk inti bab 1, nah misalnya ya, bab 1. Ya. Bapak Ibu menulis saja ya, menulis tentang tadi apa? Evaluasi misalnya ya, evaluasi atau asesmen lah boleh ya, asesmen pembelajaran akhlak harus terus dilakukan karena bla 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 begitu ya. Nah gitu. Nanti langsung ya, ini rujukannya siapa begitu ya. Rujukan siapa, maka kemudian klik referen. Nah, klik referen. Kemudian biasanya di sini diminta ya. Diminta kalau yang dipakai di UMP itu punyanya apa ya? Dipunyanya apa? American Psychology Association. Ya. Yang ini yang diklik ya. Yang diklik. Nah, ini sini. Kemudian insert citation. Kemudian go to Mendeley. Nah, ini diklik ini yang ini. Klik. Kemudian cite yang ini. Saya masih ragu apa ini terlihat apa tidak begitu ya. Jalan Pak, baru jalan. Iya itu problemnya kalau iya kalau Mendeley itu apa namanya nggak jalan itu. Lambat apa nggak bisa jalan Pak? Iya kayaknya nggak bisa jalan kayaknya mungkin ya. Kalau sinyal tempat saya bagus ini. Ya. Memang tidak disuruh jalan tuh kayaknya Pak. Seperti itu ya. Iya kalau Mendeley harus pranu ini apa namanya tidak dengan ini apa nampaknya ya. Jadi iya saya 2 kali itu apa namanya tidak terlihat oleh mahasiswa itu ya. Jadi ya berarti nanti ini saya videonya saya kirim aja ya, kirim ya. Nah, saya share screen saja karena tidak jalan. Iya. Ini saya ngeklik di Mendeley ini tulisan kalau bab 1 sudah terlihat ya.
Sudah. Sudah ya. Ya, bab 1 ini, kemudian di sini ada go to Mendeley. Go to Mendeley-nya sudah ya terlihat ya. Belum terlihat, Pak. Oh, padahal Mendeley, style American Visual atau apa? Iya, betul ini sudah ya, sudah betul. Nanti klik citation sini. Terus keluar Mendeley ya, Pak. Kemudian menuliskan author gitu, Pak. Oke. Ya, go to Mendeley saja yang ini. Go to Mendeley. Ya, terus tadi kan apa namanya di tulisannya kita mau mensitasi tulisan tadi Magister ya, Magister yang ini. Nanti klik cite. Nah, klik cite di sini. Nah, sudah muncul ini. Klik cite. Nah, klik cite. Ini karena tadi apa namanya ngeklik di atas ya, klik cite. Kemudian daftar pustaka ya, daftar pustaka. Daftar pustaka ya tinggal apa namanya? Yang klik lagi ini klik. Kemudian bibliografi, insert bibliografi. Jadi Bapak Ibu tidak usah menulis satu-satu lagi karena ini sudah terbantu oleh Mendeley. Nah, begitu. Kemudian evaluasi menjadi penting dan seterusnya ya. Nah, misalnya tulisan Bapak Ibu. Kemudian mau mensitasi kembali, ya, mensitasi kembali, go to Mendeley. Kemudian tadi mau tentang kecerdasan, tadi sudah di-download misalnya ya. Download yang ini, klik cite. Nah, ini sudah. Nanti di sini daftar pustakanya sudah otomatis ya. Otomatis tertulis. Ya, ini sudah ada 2 tulisan. Kemudian misalnya lagi kita apa namanya dikembangkan ya kalimat kita dikembangkan kemudian terus ya. Nah, kemudian buku-buku yang tadi sudah di-download kemudian di-insert kembali ya, disitasi kembali go to Mendeley yang ini. Nah, misalnya tadi tentang tulisannya tadi jurnal-jurnalnya disesuaikan ya, disesuaikan. Misalnya tadi tentang hot ya, tentang hot boleh ya ini site. Nah, misalnya Kemendikbud, nah ini sudah daftar pustakanya sudah langsung tertulis secara otomatis. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Nanti programnya saya kirim, kemudian apa namanya cara menginstalnya saya kirim juga, kemudian yang untuk kuliah hari ini juga saya kirim. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mohon Pak, tadi untuk rekaman tentang apa langkah-langkah citasi Mendeley ke daftar pustaka itu bisa direkam lagi Pak, karena dari Pak Darujat tadi tidak jalan itu loh Pak. Iya betul. Nanti saya khusus ngerekam yang apa namanya cara dari nginstal, kemudian cara ngutip, manajemen citasi, kemudian daftar pustaka, footnote, kemudian dan seterusnya. Saya buat video sendiri, saya sudah siapkan itu. Memang kalau seperti ini nampaknya kesulitannya itu agak lambat ya. Jadi agak lambat sehingga mungkin tidak apa namanya terlihat di monitor Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nanti saya kirimkan Pak namanya programnya. Program. Terima kasih sekali Pak. Insya Allah kita bisa belajar dari videonya. Iya, insya Allah, insya Allah. Jadi ini sangat membantu untuk meningkatkan apa namanya jumlah citasi. Cara yang di samping dinilai itu adalah tulisannya baik di buku maupun di jurnal sudah bagus, tapi kemudian nilai yang tinggi adalah berapa disitasi oleh orang berapa, begitu ya, oleh orang berapa. Jadi semakin banyak citasinya berarti tulisannya bagus. Kemarin kalau di Jakarta ada heboh itu mahasiswa
tidak menulis skripsi, tapi hanya menulis jurnal ya, menulis tulisan ini ternyata citasinya sampai luar negeri itu, mengalahkan dosennya, begitu. Mengalahkan dosennya. Biasa kalau di UMP berapa Pak Kusno ini penghargaan? Jurnal internasional bisa 2 juta apa ya? 2 juta, 3 juta itu penghargaan itu. Nah, itu cara apa namanya meningkatkan citasinya. Tapi memang kalau untuk jurnal agak tidak bisa menulis sendiri, nanti disarankan kalau mau dikirim ya mungkin nanti ke ahli. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi 2 atau 3, nah begitu 2 atau 3. Sedikit Pak. Pak Darajat. Nanti mohon untuk rekaman yang Mendeley itu. Ya. Insya Allah saya sedikit sudah memahami Pak. Alhamdulillah. Nah, itu apa namanya? Cuma dari kemarin tugas-tugas itu juga dari jurnal. Tadi kan Bapak memberikannya kita tulis ya Pak. Kita ketik sendiri. Nah biasanya saya langsung copy paste, langsung saya citasi Pak. Itu gimana? Boleh apa tidak? Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Saya belum bisa itu mengelompokkan misalnya. Kita kan banyak itu membuat makalah, jurnal, dan lain sebagainya, otomatis banyak rujukan. Saya masih campur, Pak. Tadi kan Bapak ingin mempraktekkan ini loh, file Magister Management. Nah, itu saya belum sampai ke situ. Mohon nanti rekamannya sekalian itu nggih, Pak. Biar nanti mungkin mata kuliah ini rujukannya. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Itu nanti biasanya dipersyaratkan kalau dalam mengirim artikel, ya, itu ada maksimal cek plagiarisme. Saya izin cek plagiarisme. Berarti harus diketik ya Bapak, bukan copy paste gitu, walaupun itu hasil kita citasi itu. Sebaiknya diketik, itu tadi hanya untuk ini ya, untuk contoh saja begitu ya. Walaupun misalnya kalimatnya sama persis gitu Bapak, nggak masalah? Atau kita ubah sedikit-sedikit gitu? Ya, diubah. Saya share screen, saya screen. Nah, yang ini. Nanti kalau tulisan Bapak Ibu yang seperti tadi, copy paste, nanti namanya dicek plagiarisme seperti ini. Ngeblok semua ini. Nah, kalau sudah ngeblok seperti ini, pasti ditolak begitu ya. Nah, di sini plagiarismenya 77%, ini sudah terlihat ya. Ini termasuk tulisan sampah ini. Tidak boleh ya. Karena terlalu besar. Jadi kalau skripsi tesis itu maksimal hanya berapa ya? Kalau tidak salah 30 begitu ya. 30%. Jadi kalau masih 77 itu karena di sini nih copy paste. Nah, copy paste. Tapi kalaupun dicitasi dari rujukan tersebut tetap merah ya Pak? Ya tetap merah. Ya makanya nanti ya dikutipnya hanya kata inti saja, kata intinya, tapi nanti di parafrase ya, dikembangkan kalimatnya. Ya. Bapak terima kasih jadi tambah ilmunya. Kalau yang seperti ini nanti pasti ditolak, nggak bisa karena syarat ngirim di jurnal juga sudah cek plagiarisme belum, hasilnya yang seperti ini nanti dikirim. Tapi kalau seperti ini, muncul seperti ini, maka pasti ditolak. Nah begitu, tolak harus di bawah 30. Nah begitu, di bawah 30. Ini unit. Cara ngeceknya, Pak, dari mana? Aplikasi atau apa? Untuk cara mengecek kita berapa persen plagiarismenya? Gitu. Ya, nanti setiap prodi itu ada akunnya. Nanti boleh Bapak Ibu mengirimkan artikelnya nanti ke Pak Sri karena setiap prodi itu ada akunnya begitu. Akunnya nanti boleh kita praktekkan bersama. Saya mau pinjam punyanya prodi. Itu gratis itu. Gratis karena prodi diberikan akun ya. Ini hanya contoh. Tapi ini sudah diberlakukan. Berarti tidak bisa mengecek sendiri ya Pak? Cek sendiri boleh itu. Ya checker apa namanya tulisan di internet itu gratis ada. Tapi kalau yang menggunakan apa namanya cek plagiarisme yang internasional ya itu namanya pakai Turnitin ya. Pakai Turnitin itu
UMP sudah sudah kerjasama itu dengan Turnitin itu sudah dibayar begitu ya, dibayar pakai license. Gitu. Jadi kalau yang seperti ini sih di internet saja ada begitu ya, tapi mungkin tidak detail ya hasilnya. Ini cek plagiarisme lewat internet. Tapi kalau yang Turnitin seperti ini saya carikan yang Turnitin ya. Tapi waktunya sudah melebihi Bapak Ibu. Barangkali mau persiapan besok libur apa tidak. Tapi itu intinya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan yang bagus. Karena ini tulisan pertanggungjawaban, maka mungkin yang paling penting adalah kata intinya apa, mungkin nanti kita kembangkan sehingga kemudian tidak muncul blok merah seperti tadi begitu ya, blok merah. Terutama untuk tulisan di jurnal ilmiah ya, jurnal. Maka kalau itu agak sulit ya, mungkin target kita di book chapter saja begitu. Tapi coba nanti kita cek book chapternya kira-kira berapa plagiarismenya ya. Tapi kalau masih tinggi ya mungkin nanti kita bantu bersama untuk edit lah begitu, editnya. Edit kebetulan Pak Sri itu kan termasuk bagian dari BSNP ya untuk sertifikasi penulis fiksi dan non fiksi serta editor begitu ya, editor. Jadi nanti dari Bapak Ibu ada yang tertarik mungkin untuk sertifikasi editor dan penulis fiksi dan non fiksi biasanya setahun sekali ya, mungkin bulan-bulan Maret biasanya ya, bulan Maret itu ada pengajuan itu untuk sertifikasi. Mungkin saya kira perkuliahan dari saya dicukupkan. Saya kembalikan ke Ustadz Gusno, monggo. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu sementara untuk persiapan istirahat sama beberapa hal yang mungkin masih menjadi beban Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di Jumat yang akan datang. Ini kemarin perjanjiannya gimana Pak Ustadz Darujat? Jadi kalau yang book chapter sampai mid semester itu maksimal ya, sudah Ya, pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 nanti dikirim ke on class. Nanti saya buatkan dudukan khusus untuk tempat mengirim book chapter ya, artikel Bapak Ibu. Karena itu sudah template, maka nanti pertemuan ke-8 ya insya Allah kita baca, edit bersama, kemudian nanti cek plagiarismenya. Kalau tidak parah ya sudah kita muat dalam buku. Tapi mungkin pertemuan 9 atau ke-10 sudah jadi buku, 2 buku mungkin begitu ya. Sehingga sudah punya ISBN, sudah punya produk. Bapak Ibu yang mungkin mau kenaikan pangkat bisa dipakai itu ya. Jadi dipakai. Pak, izin bertanya, mohon maaf. Monggo. Saya kan kebagian HOTS dalam asesmen pembelajaran, tapi Pak Dahlan, Pak Dahlan ingin membuat makal yang sama, Pak. Itu bagaimana nanti solusinya? Split saja. HOT-nya nanti Ibu geografi atau HOT-nya nanti Pak Dahlan misalnya di ekonomi boleh. Ya. Oh, berdasarkan disiplin ilmunya ya, boleh. Pak? Ya, boleh. Ya. Kalau berdasarkan tingkatan kelas boleh nggak, Pak? Tingkatan kelas ya boleh lah. Ya, boleh. Ya. Kan tidak sama. Misalnya Pak Dahlan kelas 9, saya kelas 7 misalnya seperti itu. Ya, boleh, silakan. Ya. Tapi nanti berarti ada ulasan materi yang tidak terbahas ya Pak? Maksudnya tidak dibuat chapter book-nya. Ya, maksud kita biar kaya itu. Biar kaya. Tapi memang misalnya itu minatnya di situ ya, sudahlah nggak apa-apa begitu ya. Nggak apa-apa. Syukur-syukur nanti bisa mendalam betul. Di sini ada Dr. Mustolih ya. Dr. Mustolih itu disertasinya tentang HOT geografi itu. Ya. HOT geografi berbasis pada Al-Quran itu. Jadi sudah spesifik itu ya. Jadi monggo dipersilakan. Terima kasih Pak.
Mungkin Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya kira waktu sudah cukup malam, mungkin hak kita masing-masing juga punya hak, anak punya hak, istri punya hak, suami punya hak. Ya, kita tunaikan hak masing-masing. Semoga perkuliahan kita pada malam hari ini menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu untuk menulis Iya, Pak. yang lebih baik Amin. ya. Amin. Ya Amin, Rabbal Bapak Alamin. Gino. Amin. Sekian, mari kita tutup bersama dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bismillah ya, Pak. Izin live. Live, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di